Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa, catatan Irwan Sahamono, berjumpa lagi kita dalam segmentasi dengan Kepala Bapeda Kota Bau-Bau, Bapak Laudy Aswad, di mana sebagaimana biasa setiap bulan kita akan menggali terkait dengan capaian-capaian dan hal-hal yang menjadi aktivitas dan kegiatan yang ada di Kota Bau-Bau untuk menuju tercapainya visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bau-Bau pada masa periode saat ini. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas beberapa hal, dan yang menarik adalah berkaitan dengan inovasi pembangunan Kota Bau-Bau dan kaitannya dengan Satu Data Indonesia yang baru saja dilaksanakan kegiatannya kemarin di Bapeda Kota Bau-Bau. Nah, Pak Kepala Bapeda, terkait dengan bagaimana kita melihat kondisi Indonesia hari ini dan Kota Bau-Bau dalam hal mendukung pencapaian target-target pembangunan. Ada kata kunci yang selama ini tidak bisa kita lupakan, yaitu berkaitan dengan inovasi. Bagaimana Bapak memandang terkait dengan hal tersebut? Ya, baik. Terima kasih Pak Irwan. Terkait dengan capaian-capaian visi misi Bau-Bau 2018-2023 tentu sebetulnya di masing-masing satuan SKPD itu sudah ada renstra masing-masing. Nah, untuk diketahui bahwa di tahun 2021 dan 2022 yang akan datang, yang sudah selesai RKP-nya kita siapkan, dalam rangka pencapaian visi misi 2018-2023 itu sudah memasuki tahun keempat, dan sekarang sudah tahun ketiga. Tentu banyak hal yang sudah dicapai, banyak hal yang sudah diperoleh untuk capaian-capaian target pembangunan ini. Tapi tentu dalam rangka percepatan capaian dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat, ternyata tidak cukup dengan cara-cara konvensional, tidak cukup dengan cara-cara tradisional. Diperlukan lompatan-lompatan, diperlukan inovasi-inovasi di seluruh pemangku kepentingan, utamanya di satuan kerja perangkat daerah, dalam rangka pencapaian visi misi Wali Kota Bau-Bau 2018-2023, dalam hal ini visi Wali Kota Bapak Dr. Haji S. Tamrin MH dan Wakil Wali Kota Bapak Laudy Ahmad Muniansyah, yang sudah kita ketahui bahwa Bau-Bau yang maju, sejahtera dan berbudaya. Nah, di berbagai kesempatan memang kita sudah sampaikan, dan Bapeda yang dipercayakan oleh kepala daerah selaku instansi yang membantu mengkoordinasikan perencanaan daerah ini juga telah melakukan evaluasi-evaluasi. Dan rupanya yang dimaksud oleh Pak Irwan terkait dengan inovasi ini memang dibutuhkan dalam menghadapi perkembangan zaman saat ini, dalam menghadapi era persaingan saat ini. Sekali lagi, dalam melaksanakan tugas, dalam melaksanakan pekerjaan, tidak cukup dengan cara-cara tradisional, tidak cukup dengan cara-cara masa lalu. Dibutuhkan inovasi, dibutuhkan lompatan. Begitu, apalagi kalau kita mengacu di beberapa masa yang lalu soal adanya munculnya reinventing government misalnya, begitu. Di situ ada salah satu yang paling populer waktu itu, bahwa menggerakkan organisasi itu tidak cukup dengan aturan. Ya. Untuk menggerakkan organisasi agar lebih fleksibel dalam mencapai tujuan, memang harus dengan visi dan misi. Begitu. Untuk menggerakkan supaya lebih cepat. Nah, dalam rangka percepatannya visi misi ini memang dibutuhkan inovasi, dibutuhkan lompatan. Nah, inilah yang menjadi tantangan akhir-akhir ini bagi semua kita yang membantu kepala daerah
dalam rangka percepatan pencapaian visi itu. Inovasi yang dibutuhkan. Aturan pelaksanaan di seluruh Indonesia ini sama. Dari Sabang sampai Merauke. Peraturan pemerintahnya sama. Begitu. Cuman pertanyaannya, kenapa di daerah lain lebih maju, kenapa kita tidak? Ini yang membedakan soal inovasinya, soal lompatannya. Begitu. Sehingga tidak pilihan harus ada inovasi untuk percepatan pencapaian visi misi ini. Inilah yang menjadi salah satu harapan titik fokus kita, bagaimana mendorong semua SKPD melakukan inovasi untuk mencapai, mempercepat capaian visi misi Kota Bau-Bau yang pada akhirnya bermuara kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Bau-Bau. Saya kira itu pentingnya inovasi. Ya Pak, tadi Bapak menyinggung soal reinventing government, kemudian bagaimana SKPD itu melakukan inovasi. Nah selama ini kan ketika kita bicara soal inovasi ini, publik selalu terkooptasi dengan adanya dunia digital yang mesti diadaptasi oleh pemangku kepentingan untuk melakukan inovasi ini. Apakah seperti itu yang dimaksud dengan inovasi? Iya, iya. Jadi tentu inovasi yang dimaksud itu juga tentu harus disesuaikan dengan kondisi-kondisi kekinian. Begitu. Jadi bicara inovasi ini harus juga tidak boleh melanggar asas. Nah, apalagi inovasi misalnya sekarang yang digalakan tentang bagaimana menggali potensi-potensi lokal, bagaimana menggali kearifan lokal. Begitu. Nah, kembali tanyakan soal semangat wirausaha. Jadi reinventing government sebetulnya bagaimana mewirausahakan birokrasi sebetulnya. Kalau kita baca rohnya teori ini. Begitu. Bagaimana di semua birokrasi ini memiliki jiwa wirausaha sebetulnya. Semangat. Tapi wirausaha bagi birokrasi itu bukan wirausaha jualan di pasar. Bukan. Tapi memiliki spirit, semangat wirausaha. Artinya kalau SKPD bisa mendatangkan uang, kenapa tidak? Tentu sepanjang bukan jualan di pasar. Karena memang organisasi pemerintah ini bukan organisasi laba rugi. Tidak boleh jualan. Tapi kalau bisa mendatangkan uang, meningkatkan PAD, apa salahnya? Dan inovasi yang kita lakukan. Bisa mendatangkan uang, karena inovasinya. Begitu. Misalnya, soal peningkatan pendapatan asli daerah. Tidak bisa lagi dikelola dengan cara-cara masa lalu. Butuh inovasi. Nah, di era digital ini, diperlukan alat-alat penunjang. Sehingga warung-warung atau perusahaan-perusahaan yang menyotorkan retribusi mereka diberi kemudahan dengan dukungan sarana digital, sarana elektronik yang memadai. Begitu. Itu inovasi. Misalnya kita lihat dalam rangka peningkatan PAD di mulai tahun lalu melalui fasilitasi Kursugap KPK tentang penempatan alat di semua rumah-rumah makan tentang retribusi ini, pembayaran retribusi. Ini inovasi supaya kebocoran pembayaran retribusi ini menjadi dikurangi. Tapi tidak cukup hanya alatnya disimpan di rumah makan. Butuh tindak lanjut selanjutnya. Butuh evaluasi. Inilah inovasi sebetulnya yang kita maksud. Begitu. Jadi ada semangat wirausaha dia. Berjiwa wirausaha. Begitu. Sehingga pendapatan asli daerah bisa meningkat. Kalau PAD tidak bisa lagi kita lakukan intensifikasi, maka perlu ekstensifikasi. Kalau ternyata intensifikasi sudah susah, ekstensifikasinya sudah maksimal, diversifikasi. Kira-kira sumber-sumber apa lagi yang bisa kita pungut retribusinya? Tentu dengan tidak memberikan pembebanan tambahan kepada rakyat.
Begitu. Jangan karena kita mau meningkatkan retribusi, meningkatkan pendapatan, rakyat kita bebani pungutan yang aneh-aneh. Itu dilarang. Tidak boleh dalam negara ini membebani rakyat. Hanya karena untuk meningkatkan PAD. Nah, ini dibutuhkan inovasi kita bersama. Kita bicarakan. Nah, sehingga kalau PAD kita meningkat, kita ada semangat wirausaha untuk mendatangkan uang. Begitu. Maka tentu ketergantungan fiskal di pemerintah pusat menjadi berkurang. Begitu. Ini dibutuhkan saat inovasi masing-masing daerah. Begitu. Ya, kan kalau kita lihat karakter Kota Bau-Bau ini sebagai kota perdagangan dan jasa, sebenarnya kan matching dengan wirausaha tadi, Pak. Tinggal bagaimana ini untuk mengklopkan ini antara karakter kota dengan karakter birokrasi sehingga bisa matching dan koneksinya itu mantap. Gitu. Ya, baik. Nah, menarik pertanyaannya memang ini juga kita sudah sampaikan di dialog kita di terdahulu. Nah, karakteristik Bau-Bau sebagai kota jasa dan perdagangan yang berbasis kearifan lokal ini memang tidak ada pilihan. Salah satu pilihan yang rasional adalah bagaimana tentu mendorong UMKM sebagai pelaku usaha untuk mendukung atau untuk mencapai ini. Begitu. Nah, itu kita sudah mulai dari tahun lalu tematik UMKM kita sudah, dan ini akan berkelanjutan karena seiring dengan ini. Nah, tentu SKPD yang terlibat langsung menangani UMKM ini, jiwa inovasinya harus lebih tinggi. Begitu. Semangat wirausaha harus lebih tinggi mereka. Begitu. Bagaimana membaca potensi-potensi pasar. Harus ada jiwa wirausahanya. Kalau tidak jiwa wirausahanya, tidak bisa. Sulit memang. Begitu. Tapi kalau ada jiwa wirausaha, tentu mampu membaca potensi, mampu membaca investasi apa yang cocok di Bau-Bau ini. Nah, Bau-Bau dengan kebijakan Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota sangat konsen dengan investasi ini. Kemudahan perizinan kita akan berikan. Kita akan fasilitasi tentunya. Sepanjang tidak melanggar ketentuan yang berlaku. Karena tidak boleh juga kita memudahkan investasi kemudian kita langgar semua aturan. Tetap aturan menjadi pijakan. Tapi jangan sampai aturan membelenggu keleluasaan investor untuk mendatangkan untuk berinvestasi di Kota Bau-Bau. Untuk mendorong tadi. Karena Bau-Bau memang jasa dan perdagangan. Begitu. Tentu sebagian dengan pariwisatanya. Pariwisata tinggal dijual, tinggal inovasinya ini pariwisata juga. Bau-Bau ini layak semua objek wisatanya siap, tinggal dijual. Nah, pariwisata juga membutuhkan inovasi dan harus ada jiwa wirausahanya. Begitu, jiwa wirausaha. Bukan kita mau pergi dagang, bukan kita harus pergi bangun hotel kemudian kita menjadi karyawan, bukan. Tapi berjiwa wirausaha, artinya kalau ada peluang hotel untuk investasi itu, mari kita dorong, kita permudah izinnya, kita beri semacam keringanan-keringanan, begitu. Apalagi menghadapi situasi akhir COVID misalnya. COVID sampai dengan akhir tahun ini menurut kami masih tetap fokus penanganan COVID, tetapi pemulihan ekonomi tetap harus jalan. Makanya dibutuhkan inovasi. Tidak boleh kita larut dengan kondisi saat ini karena masyarakat tetap harus beraktivitas. Begitu. Sekolah tetap harus berjalan. Penerbangan transportasi udara tetap harus jalan. Tidak boleh kita hentikan. Tentu dengan protokol kesehatan yang standar. Begitu. Maka dibutuhkan inovasi kepada kita semua. Begitu. Harus ada jiwa wirausaha tadi, jiwa mendatangkan uang, begitu. Memang pemerintah tidak boleh jualan, tidak boleh berdagang, dilarang. Tapi kalau bisa mendatangkan uang, apa masalah ya? Kenapa tidak? Begitu. Ya. Berarti dengan kata lain bahwa antara inovasi dan investasi ini dua kata kunci yang tidak bisa dilepaskan antara satu dengan lain. Setuju saya. Begitu. Investasi memang kan aturan investasi sudah jelas. Sudah jelas standar di aturannya. Mengurus izin sekarang dengan kemudahan yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui OSS cukup dimudahkan. Betul.
Tetapi karena karakteristik daerah di Sulawesi berbeda-beda, maka dibutuhkan inovasi masing-masing daerah berdasarkan kehususannya, berdasarkan kekhasan suatu daerah itu. Tidak boleh kita menginovasi mengada-ngada, berinovasi mengada-ngada. Ya, melanggar pakem, tidak sesuai kekhasan daerah sehingga agak aneh inovasinya. Begitu. Tapi inovasi yang kita harapkan adalah inovasi kita berlomba bersaing yang sehat. Begitu, bersaing yang sehat dengan daerah-daerah tetangga. Iya. Karena semangat bersaing antar daerah juga boleh. Iya. Tidak dilarang persaingan antar daerah itu. Iya. Tidak dilarang sepanjang persaingan yang sehat. Iya. Begitu. Antar daerah boleh, tidak dilarang. Begitu. Ya. Nah, berarti Pak dengan kata lain bahwa bicara soal birokrasi dalam memandang inovasi kaitan dengan investasi ini harus menjadi sebagai katalisator untuk bagaimana caranya memanfaatkan semua peluang yang ada ini sehingga bisa bergerak lebih dinamis. Nah, yang jadi soal adalah bagaimana birokrasi kita ini bisa menangkap semua peluang tadi ditambah dengan potensi yang sebenarnya dimiliki oleh daerah ini sehingga bisa lebih punya akselerasi yang lebih tinggi lagi, Pak. Ya. Daerah-daerah pembanding sudah cukup banyak di Indonesia yang berhasil. Iya. Ya. Daerah-daerah lain sudah banyak berprestasi. Tentu pengalaman-pengalaman baik mereka itu menjadi contoh bagi daerah kita. Nah, sekali lagi dibutuhkan PNS yang memiliki jiwa wirausaha tadi, memiliki semangat untuk bagaimana mendatangkan investasi. Begitu. Nah, tentu inilah tantangan bagi kita semua ASN yang bekerja membantu kepala daerah. Begitu. Nah, kalau misalnya saat ini masing-masing kita memiliki semangat yang sama, memiliki spirit yang sama, tidak terlalu sulit. Karena juga memang inovasi tidak bisa sendiri, harus kolaborasi. Iya, betul. Kerja-kerja kolaborasi. Tidak boleh sendiri inovasi, harus kolaborasi. Begitu. Nah, ini juga menjadi tantangan bagi kita semua ASN yang dipercayakan, diberi amanah untuk memberi pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Begitu. Kemudian Pak, ini kan kalau kita melihat Bobo ini kan kota dunia, Pak. Ya. Bukan hanya kita lihat infrastrukturnya, kemudian tadi kearifan lokalnya, ini kan kelas dunia sebenarnya. Nah, dengan potensi kelas dunia ini kan tentu mesti digerakkan juga dengan pelaku-pelaku birokrasi yang punya visi kelas dunia juga. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara melakukan sinkronisasi antara potensi kita yang kelas dunia ini dengan mindset birokrasi yang juga harus punya kelas dunia dalam hal menata potensi-potensi yang ada di Kota Bobo ini. Ya, baik. Nah, kalau bicara sumber daya manusia para birokrasi, saya sebenarnya tidak terlalu khawatir. Ya, kita memiliki sumber daya manusia yang juga tidak kalah bersaing dengan daerah-daerah lain. Begitu. Nah, tinggal saya kembali lagi inovasi dia, kemauan dia untuk mempercepat gerakannya. Begitu. Karena memang kita di semua SKPD kan tegas bahwa tidak ada visi misi kepala SKPD. Yang ada adalah visi misi kepala daerah, visi misi wali kota dan wakil wali kota. Nah, semua kita SKPD melaksanakan itu. Begitu. Dengan inovasi yang kita miliki. Begitu. Nah, sumber daya manusia kita saya tidak terlalu khawatir. Banyak yang mumpuni. Di sini kita punya birokrat muda yang juga sudah familiar dengan dunia digital, dengan dunia IT sekarang ini. Saya tidak khawatir saya. Tinggal mau enggak kita memulai. Begitu. Kita mau enggak berkolaborasi. Tidak boleh kita pintar sendiri mengolah pemerintahan. Tidak boleh kita jago sendiri. Tidak boleh, dan tidak bisa menurut saya. Gitu. Untuk mengolah pemerintah daerah Kota Bobo, tidak bisa kita pintar sendiri ada di kepala kita. Harus kita bersama. Begitu. Harus kita sama semua kita
sodam paragigi. Begitu. Nah, apalagi sekarang dengan semangat yang digalakan oleh Bapak Wali Kota dengan PO 5 ini. Begitu. Saya sendiri PO 5 juga menjadikan spirit ini. Tentu sesuai tupoksi saya. Bagaimana mengawal capaian-capaian RPJMD 2018-2023 ini sehingga di akhir kepemimpinan kepala daerah harapannya semua bisa kita capai walaupun dalam suasana COVID saat ini. Gitu. Nah, tentu saya berharap inovasi dan kerja kolaborasi ini menjadi modal kita bersama, menjadi tekad awal untuk kita mempercepat gerak langkah kita untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Gitu. Pak, kemudian Pak kemarin kan di sini baru saja dirapatkan terkait dengan Forum Satu Data Indonesia. Dan kita tahu bahwa sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Presiden Joko Widodo, ke depan data ini adalah merupakan harta yang paling berharga. Nah, gimana Bapak bisa menjelaskan soal itu? Ya baik, terkait itu kemarin kita baru saja melakukan rapat pendahuluan sebetulnya, walaupun aturannya sudah 2019 yang lalu, tapi ini kita harus memulai. Begitu. Nah, terkait data memang saya setuju sekali arahan Bapak Presiden soal pentingnya data, malah di penggalan atau petikan pernyataan beliau bahwa memang data itu lebih berharga dari minyak. Begitu. Tentu data yang dimaksud adalah data yang valid, data yang akurat, data yang bisa dibagi pakaikan kepada instansi yang membutuhkan data. Karena memang semua berangkat dari data. Kalau datanya salah, kalau datanya keliru, maka pengambilan keputusannya juga saya pastikan keliru. Begitu. Kalau salah data, maka salah pula pengambilan keputusannya. Nah, pemerintah Kota Bau-Bau mulai menginisiasi ada satu data. Kita ingin data di Kota Bau-Bau ini kita buat dalam satu data yang bisa digunakan minimal untuk perencanaan pembangunan Kota Bau-Bau. Karena sudah menjadi rahasia umum bahwa memang data kita bukan tidak ada, tapi belum terkoordinasi dengan baik, kemudian belum dimutakhirkan, belum diperbarui datanya, sehingga banyak hal yang memang ketika kita melakukan sebuah intervensi kebijakan untuk menyelesaikan masalah, memang kadang-kadang datanya masih perlu penyempurnaan. Nah, Forum Satu Data ini cikal bakal langkah awal untuk bagaimana menyatukan data dalam Kota Bau-Bau ini yang minimal bisa digunakan untuk perencanaan pembangunan daerah Kota Bau-Bau, dan kita berharap menjadi data yang bisa digunakan dalam skala nasional. Nah, tentu ini peran kita semua SKPD soal pentingnya bagaimana memberikan data yang jelas. Masing-masing kita. Ini juga kembali bicara lagi inovasi. Inovasi. Data kemiskinan bukan tidak ada, sudah ada data kemiskinannya. Cuman belum diperbaharui, belum dilakukan pemutakhiran sebagaimana harapan kita. Nah, di rapat kemarin memang banyak yang disorot soal data itu. Gitu. Nah, malah ada kemarin saran bahwa memang kita butuh satu aplikasi khusus. Gitu. Aplikasi khusus data Kota Bau-Bau. Saya berharap data Kota Bau-Bau bisa diakses di seluruh negeri. Begitu. Di seluruh Nusantara bisa diakses. Gitu. Walaupun sekarang sudah ada juga, tapi kita ingin satu data. Tidak ada lagi perbedaan data antara pemerintah daerah dan statistik. Nah, kemarin hadir juga statistik memberikan penjelasan tentang pentingnya satu data ini. Begitu. Ini sesuai arahan Bapak Presiden di beberapa kesempatan tentang pentingnya satu data ini. Nah, kemarin Bapak Das sudah menginisiasi karena sesuai ketentuan yang berlaku bahwa Forum Satu Data di tingkat daerah itu sekretariatnya ex officio dijabat oleh instansi yang menangani perencanaan pembangunan daerah. Tentu di Kota Bau adalah Bapeda. Begitu. Saya optimis, saya berkeyakinan kalau satu data kita valid, maka untuk melakukan intervensi pembangunan, untuk menyusun perencanaan,
tentu kekeliruan-kekeliruan perencanaan, kesalahan perencanaan menjadi diminimalisir. Begitu. Kalau datanya sudah jelas. Tentu ini butuh kolaborasi mulai dari bawah. Mulai dari tingkat RT, RW, lurah, camat, SKPD teknis. Harus kolaborasi secara berjenjang. Bagaimana tentang alur data, bagaimana mekanisme pemberian data. Begitu. Dan lebih penting dari data awal juga adalah kita mutakhirkan. Jangan datanya sudah ada, dibiarkan bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, tidak dimutakhirkan, sehingga terjadilah seperti yang lalu-lalu. Ketika apalagi menghadapi COVID, banyak bantuan, stimulan dari masyarakat soal jaring pengaman sosial, kembali ke data. Akhirnya ada yang kadang-kadang seharusnya dapat menjadi tidak dapat, seharusnya tidak dapat menjadi dapat. Jadi banyak hal selalu berangkat dari data. Ya. Begitu. Berarti dengan kata lain nanti akan ada bank data Ya. yang akan dimiliki Kota Bau-Bau sehingga ketika kita mencari sesuatu terkait dengan Kota Bau-Bau tidak lagi kita menggantungkan diri kepada Google gitu. Ya. Tapi kita sudah punya mesin pencari sendiri Mesin yang mana ada di Forum Satu Data Indonesia Ya. itu. Gimana Pak untuk bisa menggeser fungsi Google ini sehingga kemudian mereka lebih aplikabel dengan yang kita akan menuju ke Satu Data Indonesia ini? Ya. Tentu butuh komitmen bersama tentang pentingnya satu data ini. Pentingnya satu data ini tidak boleh hanya ada di kepalanya kepala Bapeda. Ya. Begitu. Harus di benak semua pimpinan unit kerja. Oleh karena itu, dalam penyajian data, baik data statistik maupun sektoral nanti oleh SKPD, harus akurat datanya. Iya, iya. Tidak boleh asal. Begitu. So, kalau berangkat dari bawah sudah datanya tidak akurat, kan tiba di atas lebih tidak akurat lagi. Sehingga harus ada kesamaan pandang, ada komitmen bersama tentang pentingnya data ini. Begitu. Masing-masing SKPD sudah punya perangkat, begitu, untuk memberikan data yang jelas. Begitu. Misalnya kita butuh tentang data berapa sih jumlah kendaraan roda 2 di Kota Bau-Bau. Tentu tidak bisa sendiri, kita harus kolaborasi dengan pihak lantas misalnya yang punya data yang akurat, perhubungan, begitu. Sehingga kita tentu tidak mungkin kita dapat angka kendaraan jam per jam, hari per hari, tetapi minimal kita bisa menyajikan bahwa kebutuhan transportasi kita pada tahun terakhir ini kita bisa ketahui karena berangkat dari data. Jadi butuh kolaborasi, tidak bisa SKPD jalan sendiri. Nah, kolaborasi kembali lagi dibutuhkan inovasi. So, kalau tidak ada inovasinya, tidak bisa. Menurut saya harus ada lompatan ini. Begitu. Saya kira di daerah-daerah lain banyak pembanding. Sudah banyak contoh-contoh baik, contoh-contoh sukses di beberapa daerah tentang inovasi ini. Begitu. Nah, tentu selalu diselaraskan dengan, saya selalu kembali, boleh kita berinovasi, tapi jangan juga melanggar pakem, jangan juga melanggar aturan yang ada, tetap sesuai dengan kondisi kearifan lokal.